Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya, kita bersepakat untuk tidak membicarakan masalah aib orang lain, pribadi orang lain, keluarga orang lain, dan urusan rumah tangga orang lain. Dan kita akan fokus pada masalah-masalah sosial dan masalah-masalah publik. Nah, dalam hal ini, ketika kemarin kontroversi mengenai rumah tangga Pak Habib Bahar itu mencuat dan kemudian menjadi viral, ada kita nggak akan bahas itunya, tetapi ada beberapa pernyataan dari keluarganya dan sikap dari Pak Habib Bahar yang nampaknya dikhawatirkan sekali untuk dicerna dan diterima oleh masyarakat. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat beracun, mengandung radioaktif tingkat tinggi. Jadi kita nampaknya harus memberikan penjelasan terkait dengan masalah-masalah itu agar orang-orang menjadi lebih paham dan tidak terjebak pada kejahatan. Tapi satu hal yang ingin ditekankan di sini kepada Pak Habib Bahar, mohon dengarkan. Video ini dibuat beberapa jam setelah Pak Habib Bahar menghubungi seorang atau beberapa orang pakar media. Pakar media yang dimaksud itu adalah orang yang biasa mengalihkan isu, orang yang biasa memviralkan sesuatu, dan orang yang justru bisa menghentikan keviralan. Nah, di Indonesia profesi seperti ini sudah marak dan digunakan oleh partai politik, digunakan oleh politisi, pejabat, dan sebagainya dengan tarif yang cukup besar. Nah, Pak Habib Bahar itu kemarin menghubungi orang yang dimaksud itu. Minta tolong saya sekarang diserang, bagaimana caranya untuk begini dan begitu dan sebagainya. Ya, jadi ada potensi bahwa keviralan Pak Habib Bahar ini akan segera redup, segera reda karena ada upaya-upaya untuk menyembunyikan ini. Tetapi saya ingin menekankan kepada Pak Habib bahwa kalau kontroversi ini disebabkan justru oleh pribadi Pak Habib, bukan gara-gara ini viral atau diviralkan oleh pihak tertentu gitu. Jadi Pak Habib tolong sadar diri bahwa selama Pak Habib muncul ke media, hampir tidak ada berita-berita positif yang berhubungan dengan Pak Habib. Pak Habib justru malah membawa nama Islam, membawa nama Nabi untuk terseret pada kontroversi yang menyakitkan dan mempermalukan kaum muslimin. Jadi mohon dipahami itu adalah hal pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada Pak Habib dan kepada para pendukungnya dan kepada Baraya semua adalah beberapa dekade yang lalu seorang seniman Sunda itu bikin sebuah lagu, judulnya adalah Jawara Kang Dul Sumbang gitu ya, bikin lagu judulnya Jawara. Intinya itu apa? Intinya dalam video itu beliau mengkritik ada seorang preman yang mengeluh-elukan kekuatan fisiknya, yang mengeluh-elukan rasa takut orang lain pada dirinya. Tetapi di sisi lain bahkan keluarganya tidak sanggup dia ayomi, bahkan keluarganya tidak sanggup dia nafkahi. Kata Pak Dul Sumbang, itu tuh adalah jawara banci. Jadi mereka tuh adalah laki-laki yang sama sekali tidak menunjukkan karakteristik kejantanan sebagai seorang laki-laki. Jadi teman-temannya segan padanya, musuh-musuhnya takut padanya, dan dia membranding dirinya sendiri sebagai orang yang kuat, orang yang pemberani, orang yang hebat, dan lain sebagainya. Tetapi terhadap keluarganya dia ingkar tanggung jawab. Kepada keluarganya dia bahkan tidak bisa memberikan nafkah yang layak dan memadai. Itu adalah laki-laki yang benar-benar memalukan. Kata Dul Sumbang, karakteristik kesejatian seorang laki-laki itu terletak pada bagaimana dia diterima oleh keluarganya, bukan bagaimana dia bisa mengintimidasi lawan-lawannya. Nafkah itu diberi oleh perjuangan, bukan dikembangkan oleh perep, oleh kepalan tangan. Itu maksudnya dari Kang Dul Sumbang itu. Saya pikir ini adalah pernyataan yang sangat relevan untuk Pak Habib Bahar. Karena Pak Habib Bahar dan istri-istrinya dan keluarganya justru malah melakukan pembelaan ketika Pak Habib Bahar gagal untuk memberikan nafkah batin dan lahir batin tentu saja kepada istrinya, justru malah ditanggapin bahwa ya wajar saja Habib kan sibuk, ya wajar saja Habib ini kan bukan hanya untuk istri-istrinya tetapi juga untuk jamaah, untuk umat dan sebagainya. Itu kacau luar biasa Baraya. Jadi satu hal, kata-kata dari Pak Habib Bahar yang benar-benar menyakitkan itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa dirinya mencintai hanya istrinya saja dan kelak ketika menikah lagi pun Habib Bahar tidak akan mendasarkan pernikahan itu pada cinta. Pernikahan tidak didasarkan pada cinta dan itu direncanakan dan itu dimaklumkan oleh keluarganya. Ini benar-benar sebuah prinsip yang sangat-sangat bejat. Pak Habib Bahar biasa mengatakan kata-kata yang kasar, kancing coplok lah, kemudian bangsa lah, kemudian goptut lah, bahkan itu kepada presiden sekalipun.
Tapi kata yang paling menyakitkan itu adalah ketika beliau secara demonstratif dan secara sadar dan bangga mengatakan bahwa kalaupun dirinya menikah lagi, itu pernikahannya tidak didasarkan pada cinta. Dan benar saja dia menipu seseorang, menipu perempuan yang katanya dicintai dan lain sebagainya, dan katanya akan menceraikan istrinya dan seterusnya dengan berbagai penipuan dan kegombalan itu. Tapi kemudian belakangan terbukti kata-katanya bahwa dia tidak menikahi berdasarkan cinta. Jadi Baraya, saya ingin menjelaskan sedikit dan tolong berempatilah. Banyak perempuan yang lebih mendambakan kehangatan cinta kasih dari pasangannya daripada kemewahan. Kenapa seperti itu? Karena ketika menjadi seorang perempuan yang menikah, dia itu telah mengorbankan banyak sekali hal. Coba Baraya lihat, ada perempuan-perempuan yang begitu cantiknya, begitu cerianya, begitu imutnya, dan begitu berharganya. Lalu setelah dia menikah, kecantikannya pudar, dia menjadi gendut, menjadi kusam. Karena apa? Dia berkorban. Dia berkorban dari yang awalnya itu bersukacita dengan keremajaan, berubah menjadi cucian dan jemuran. Dia mengorbankan dirinya untuk bisa melayani suaminya, untuk bisa melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Itu adalah pengorbanan yang besar. Baraya sendiri banyak, itu menjadi sebuah fenomena antara gadis remaja menjadi emak-emak, itu perubahannya radikal, perubahannya besar. Karena apa? Karena mereka semua berkorban untuk keluarganya. Mereka berharga, mereka diciutin sama cowok-cowok, banyak orang yang mendekati dan sebagainya. Para wanita itu mendapatkan penghargaan ketika mereka belum menikah. Dan setelah menikah, semua penghargaan itu surut. Tidak ada laki-laki yang mencoba mendekatinya karena sudah menikah. Tidak ada lagi orang yang mencoba menghargai kecantikannya secara terbuka karena dia sudah menikah. Tetapi suaminya sendiri yang mengambil penghargaan itu tidak menghargainya, itu meremehkannya, itu saya kesini hanya untuk melakukan aktivitas seksual, melampiaskannya, dan kemudian saya pergi lagi, saya akan nafkahi kamu segini dan segini, ditransfer segini-segini, tapi tidak hadir bersamanya. Itu keterlaluan luar biasa Baraya, itu kriminal. Baraya telah mengorbankan orang yang sudah sedemikian besar mengorbankan dirinya untuk pernikahan itu, lalu diterlantarkan begitu saja dan dikatakan, "Woi, kamu jangan banyak nuntut. Istrinya Bahar bin Smith itu banyak dan dia jadwal pengajiannya banyak." Itu kacau luar biasa. Dan Pak Bahar itu, beliau memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mengatur jadwal sendiri, memaju dan memundurkan jadwal, untuk menolak dan menerima undangan. Jadi kalau beliau beralasan bahwa tidak menjenguk istrinya gara-gara sibuk, bukan gara-gara sibuk dakwah, bukan. Tapi gara-gara tidak memprioritaskan, gara-gara menjadikan perempuan itu dalam kacamatanya sebatas alat pelampiasan seks dan kemudian dibayar dengan nafkah, itu saja. Itulah perbedaan antara seks zina dengan seks dalam pernikahan Baraya. Jadi seks zina itu ya hanya untuk hasrat sesaat, kemudian dibayar dengan nafkah itu. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Habib Bahar, dan itu dengan bangganya disampaikan ke ruang publik oleh keluarganya, bahkan oleh istrinya. Dan istrinya mengaku, "Saya satu-satunya istri yang sah, aja kesulitan untuk bertemu Habib Bahar, apalagi kamu-kamu yang gini." Itu bejat Baraya, itu komentar itu muncul dari pikiran yang benar-benar bejat. Dan kalau saya harus menyampaikan, mungkin ada kemungkinan Pak Habib itu tidak merasakan anugerah terbesar. Jadi Baraya, buat kebanyakan laki-laki, dia mencari nafkah, dia sibuk di luar dan sebagainya. Dan anugerah terbesarnya itu adalah ketika dia pulang ke rumah, dia punya tempat pulang. Punya tempat pulang, disambut oleh istrinya yang merindukan, disambut oleh anak-anak yang antusias. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa buat seorang laki-laki. Jadi anggaplah bahwa laki-laki itu punya otoritas karena dia yang menafkahi, bahwa si perempuan itu terlalu lemah fisiknya sampai tidak bisa membantu. Anggaplah seperti itu. Tapi buat seorang laki-laki, tempat pulang ke rumah, ada sambutan dan kemudian berbagi cerita dan keceriaan dengan keluarganya, itulah yang diberikan oleh istri, itulah yang diberikan oleh wanita yang dinikahinya. Ada anak-anak yang memberikan kebaikan, ada istri yang memberikan senyuman. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin Pak Bahar tidak pernah mengalami hal seperti itu. Jadi
ke istrinya sibuk-sibuk dan sebagainya gitu ya. Ya gimana dia mau mencerahkan umatnya, gimana dia mau menjelaskan kebaikan kepada masyarakat kalau untuk level keluarganya yang paling dekat sekalipun, yang saling sayang pada dirinya sekalipun, beliau campakkan hanya demi alasan dakwah. Itu, dan saya mohon maaf Pak Habib Bahar, tolong please jangan selalu beralasan dengan Islam. Jangan selalu menutupi kejahatan, kelalaian, kesalahan dengan label-label Islam. Pak Habib itu dari dulu sudah sering dia melakukan penganiayaan kepada anak di bawah umur. Katanya itu adalah dorongan dari hadis. Kemudian beliau itu melakukan sweeping kepada orang-orang. Katanya itu juga adalah dorongan dari agama. Kemudian sekarang melakukan aktivitas yang tidak menyenangkan buat keluarganya dan kemudian disampaikan ke ruang publik, dikatakan bahwa ini adalah tuntutan dakwah. Jadi semua hal buruk, semua kejahatan dikaitkan dengan Nabi, dikaitkan dengan Islam. Jadi orang-orang non-Muslim yang membenci Islam, orang-orang sekuler yang tidak suka Islam, itu selalu punya alasan dan punya selalu senjata untuk menyerang Islam gara-gara perilaku Pak Habib dan teman-temannya itu yang semacam itu. Jadi sadar dirilah Pak Habib. Tapi kalau Pak Habib itu sulit sekali untuk sadar, maka saya mewajarkan dalam hal, ya sepertinya Pak Habib itu sejak kecil memang dibesarkan di keluarga dan di lingkungan yang menganggap dirinya itu suci, menganggap bahwa dirinya keturunan Nabi. Dan karena itu nampaknya sejak kecil Pak Habib itu semua permintaannya itu dikabulkan, semua ketidaksukaannya itu disingkirkan. Dan karena itulah maka beliau itu sampai dewasa, sampai besar pongah luar biasa dan tidak bisa memahami apa yang terjadi, tidak bisa berempati dan terlalu besar egonya. Ya, mungkin karena sejak kecil kakinya diciumi, sejak kecil dipanggil Habib, orang-orang berjalan di depannya dengan bungkuk dan tidak mau membelakangi. Mungkin karena seperti itu, didikan orang tua mungkin seperti itu, didikan lingkungannya seperti itu, didikan pesantrennya mungkin seperti itu, mungkin ya. Yang akhirnya menyebabkan Pak Habib itu begitu pongahnya dan mendasarkan semua atribut-atribut adab dan moral itu pada dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang lain cium kakinya, itu disebutnya sebagai adab. Tetapi ketika dia melakukan persekusi kepada pihak lain, itu pun masih disebut sebagai adab. Jadi adab itu adalah semua hal yang berhubungan dengan dirinya dan untuk kepentingan dirinya saja. Jadi ya karena memang sejak kecil diglorifikasi. Kita menemukan ada banyak kasus orang di dunia yang sejak kecil dianggap suci, dianggap besar, dan akhirnya ketika sudah dewasa dia tidak bisa memahami orang lain, tidak bisa berempati, tidak bisa, ya seperti Pak Habib, dia tuh sebenarnya di belakang layar itu ketakutan. Dia sampai minta bantuan sama ahli media gitu untuk meredam masalah-masalah ini, kan dia ketakutan, tapi di luar dia kelihatan congkak dan sebagainya. Dia nggak ngerti bahwa kontroversi selama ini yang diarahkan padanya itu tidak terkait dengan masalah-masalah luar, tidak terkait dengan konspirasi, ada penembakan dan sebagainya, bukan. Tapi gara-gara dirinya memang sangat-sangat kontroversial dalam hal beliau itu selalu memberikan contoh yang begitu buruknya kepada masyarakat atas nama Islam. Ini ada kucing. Nah ini kucing pun dia tahu adab. jadi Baraya, ini kita mungkin tidak bisa menyalahkan Pak Habib Bahar sepenuhnya karena memang perilakunya, tapi kita mungkin bisa menyadarkan para pengikutnya. Para pengikut Pak Habib Bahar, tolong jangan hanya gara-gara beliau mengklaim keturunan Nabi, jangan hanya gara-gara beliau mengklaim sebagai ulama, kemudian kita ikutin semua kemauannya dan kemudian kita layani semua kebutuhannya, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang penuh dengan kemaksiatan. Ya Meng ya. Justru sebaliknya, kalau ada orang yang sampai mengaku sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi, atau orang yang suci dan sebagainya, kawal moralnya, kawal etikanya. Jangan sampai dia mempermalukan leluhurnya, dan jangan sampai dia mempermalukan agama dan bangsanya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.